Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, kanak-kanak yang ada di rumah, dimanapun berada, selamat berjumpa kembali dengan Kak Madi di Dongeng Ceria Nusantara melalui layanan storytelling Perpustakaan Umum Kabupaten Kutai Kartanegara. Ya, adik-adik apa kabar? Semoga teman-teman adik-adik selalu dalam keadaan bahagia tentunya, teman-teman. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Hai teman, apa kabarmu? Baik. Selamat pagi anak hebat, apa kabar? Baik. Siapa anak pintar? Angkat tangan. Saya. Siapa anak hebat? Angkat tangan. Saya. Iya. Nah, adik-adik semoga selalu tetap semangat belajarnya, tetap kuat membacanya ya teman-teman, adik-adik. Kali ini Kak Madi punya cerita menarik buat anak-anak yang hebat yang ada di rumah, yaitu ceritanya adalah cerita anak domba yang cerdik. Nah, ini penting teman-teman tentang cerdik atau cepat untuk mengatasi semua masalah di keadaan kita lagi genting, keadaan kita lagi sulit. Ketika itu kita bisa keluar dengan selamat ya teman-teman. Tentunya ini sangat penting buat adik-adik. Yuk kita langsung saja. Semoga teman-teman yang di rumah sudah siap untuk mendengarkan. Anak domba pada saat itu terlihat dari kejauhan. Mereka sedang merumput, sementara anak domba sangat kesulitan untuk mendapatkan rumput karena dia sedikit bersaing dengan domba-domba dewasa. Pada waktu itu kebetulan domba-domba ini mereka digembalakan oleh seseorang di padang rumput. Sementara rumputnya semua pada kering teman-teman. Sambil berlari anak domba. Aku kesulitan untuk mendapatkan makanan. Aku butuh bersaing dengan domba-domba dewasa ini. Sementara untuk keluar dari sini mesti dijaga para anjing-anjing dan pengembala agar kami terhindar dari serangan hewan yang bisa memangsa kami. Adik-adik teman-teman, mereka pun di situ dijaga oleh anjing-anjing yang setia, di mana anjing-anjing ini bertugas untuk menjaga para domba ini. Anak-anak domba ini dijaga anjing karena dikhawatirkan ada pemangsa lain untuk memangsa para domba. Hingga akhirnya anak domba karena kesulitan mencari makan. Kelihatannya teman-teman, aku terpaksa menepi dan mencari rumput segar untukku. Karena aku sangat lapar. Sementara domba besar memakan, aku kesulitan. Akhirnya anak domba perlahan diam-diam meninggalkan kekawanannya. Dia menyisir di pinggir-pinggir
dan keluar dari kelompok domba mencari rumput segar. Ya, akhirnya anak domba sangat senang berjumpa dengan beberapa rumput segar. Wah, ini kelihatannya rumputnya sangat segar, teman-teman. Diam-diam, jangan bilang aku ada di sini. Ya, teman-teman ya. Anak domba tidak mau diketahui. Akhirnya dia pun makan diam-diam rumput segar itu yang jauh dari pengembala. Tanpa dia sadari, ternyata dia sudah terpisah dari kekawanan domba pada saat itu. Takut ya teman-teman, serem karena pemangsa yang ada di sekitarnya mulai memperhatikan si anak domba pada saat itu. Ternyata tak disadari ada seekor serigala yang sudah mengendap siap untuk menerkam anak domba. Anak domba serigala langsung sigap loncat menghadang anak domba tersebut. Terus saja anak domba segera panik, ketakutan dan bergetar. Ternyata teman-teman ada serigala. Aku takut. Adik-adik, anak domba sangat ketakutan pada saat itu. Dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Karena tidak bisa menghindar lagi. Serigala siap memangsanya pada saat itu. Dia pun berdiam, berpikir. Ternyata anak domba mempunyai ide seketika. Aku harus berusaha tidak tampak di depan serigala ini. Aku punya ide, teman-teman. Baiklah, Pak Tuan Serigala. Tunggu Tuan Serigala. Ada apa lagi? Aku ini sudah siap untuk memangsa kamu. Kamu tidak bisa lagi lepas dariku. Sementara kekawananmu tidak ada di sini. Aku sudah lapar, kata serigala. Tunggu Tuan Serigala. Jangan makan aku. Anak domba mengatakan, tunggu. Aku baru saja memakan rumput-rumput ini. Badanku emang lezat, tapi lebih lezat kalau makananku ini tercerna dengan baik, Tuan Serigala. Bagaimana kalau aku menari saja agar makanan ini tercerna dengan baik, maka daging-dagingku ini akan menjadi lezat dan segar untuk Tuan Serigala. Hah? Kenapa begitu? Baiklah, kalau itu maumu dan dagingmu semakin segar, aku sedikit bersabar untuk menunggunya. Baik, cepat lakukanlah. Kau menari agar makananmu itu sudah menyatu di pencernaan dan daging-dagingmu. Dan dengan rasa takut, anak domba langsung menari. Menari berlahan sementara lonceng yang ada terkait di lehernya
itu mengeluarkan suara ngencring-ngencring, dan semakin berdering dia pun semakin menari, hingga akhirnya anak domba pun mengatakan, Tuan domba, ini loncengku. Cobalah Tuan serigala yang mengayunnya agar aku lebih seru lagi menarinya. Lonceng. Wah, boleh menarik juga kalau aku untuk meloncengkan loncengnya, kata Tuan Serigala. Yang lebih keras ya Tuan Serigala. Cepat. Akhirnya serigala pun menggoyang-goyangkan loncengnya semakin keras. Akhirnya lonceng itu terdengar dari anjing-anjing dan pemilik domba ini dari kejauhan. Anjing tersebut pun dengar. Wah, kelihatannya ada suara lonceng yang di sana, seperti lonceng domba. Aku mempunyai firasat kalau ada domba tuanku yang di sana. Segeralah anjing-anjing ini mencari di mana suara lonceng itu. Sambil mengeluarkan suara gonggong yang keras, akhirnya serigala pun mendengar suara anjing-anjing tersebut. Ya, ketika suara anjing itu mendekat kepada mereka, serigala pun lari dari meninggalkan anak domba tersebut. Dan serigala pun gagal untuk memangsa anak domba tersebut. Dan anak dombanya pun selamat. Dan hanya terbaring ketika serigala meninggalkannya. Dia pun berpikir, aku tidak yakin. Tadi aku baru saja lepas dari malapetaka yang akan memangsa aku. Untung saja serigalanya sudah lari, teman-teman. Akhirnya anak domba pun kembali kepada kekawanannya. Serigalanya pun pergi, adik-adik. Nah, sampai situ cerita Kak Madi, yaitu anak domba yang cerdik. Ada perlu yang kita ambil dari cerita ini, teman-teman? Ada yang tahu? Iya, mengendalikan akal untuk mengatasi semua masalah yang datang, dan sebuah pikiran yang cerdik bisa diandalkan pada kita membutuhkannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, teman-teman, sampai jumpa.